Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adik-adik mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan untuk materi kita di farmakoterapi 1. Minggu ini nanti kita akan belajar mengenai infeksi virus. Di sini kami atau di farmakoterapi 1 ini akan dibahas mengenai herpes virus, kemudian influenza. Nanti kita akan bahas sedikit mengenai COVID-19. Kemudian adalah berkaitan dengan penyakit menular seksual. Kemudian nanti ada infeksi jamur. Dan yang terakhir adalah mengenai vaksin. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang herpes, infeksi herpes. Yang pertama adalah epidemiologinya. Jadi herpes virus ini merupakan penyakit yang juga paling banyak terjadi pada manusia. Kemudian diperkirakan kasus infeksi karena virus itu ada 60% dan 15% diantaranya disebabkan oleh bakteri. Jadi memang sebenarnya secara epidemiologi kasus infeksi virus itu lebih banyak daripada infeksi bakteri. Nah, namun nanti di sini bedanya kalau infeksi virus ini nanti sifatnya adalah self-limiting disease, artinya adalah bisa sembuh dengan sendirinya. Begitu ya. Jadi mungkin kayak influenza itu kan juga termasuk infeksi karena virus ya. Jadi dia bisa sembuh sendiri. Walaupun pada kasus-kasus misalnya influenza yang tertentu itu bisa atau membutuhkan terapi yang lebih lanjut. Karena kalau kita seringkali kan infeksi karena bakteri yang paling banyak dikenal gitu ya. Karena kalau infeksi bakteri memang membutuhkan terapi yang lebih lanjut. Kemudian beberapa di antaranya infeksi virus tersebut bisa seperti common cold ya. Common cold ini hampir mirip seperti influenza. Kemudian ada cacar air atau chickenpox, ada measles, mumps itu kalau orang Jawa bilang itu gondongan. Kemudian ada influenza, gastroenteritis dan herpes. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, infeksi virus ini sifatnya adalah self-limiting disease. Tapi walaupun dia self-limiting disease, tetapi dia juga bisa mengakibatkan suatu kematian yang serius. Contohnya sebenarnya kayak COVID ini juga dia sifatnya adalah self-limiting disease gitu ya. Namun kondisinya akan menjadi lebih parah pada orang-orang yang memiliki penyakit komorbid. Kemudian ini adalah kasus dulu, jadi pada tahun 1918 dikenal dengan pandemik juga, itu adalah influenza flu Spanyol gitu ya. Jadi dia kejadian ini membunuh hampir sekitar 20-100 juta orang meninggal. Kemudian untuk herpes virus sendiri, di sini merupakan salah satu infeksi virus potensial yang dapat menyebabkan acute life-threatening illness. Artinya apa? Artinya tadi itu ya, bisa menyebabkan kematian. Gitu. Kalau misalnya tidak ditangani secara tepat, kemudian terapinya tidak diberikan di awal, gitu, itu juga bisa menyebabkan suatu keadaan kematian. Nah, sebelum kita belajar tentang penyakit yang disebabkan oleh virus herpes ini, kita akan belajar dulu mengenai virus herpes simplex. Herpes simplex virus ini terdiri dari beberapa tipe gitu ya, ada 2 tipe, yaitu yang pertama adalah herpes simplex virus tipe 1 dan herpes simplex virus tipe 2. Beberapa manifestasi dari penyakit herpes simplex baik yang tipe 1 ataupun tipe 2 itu yang pertama adalah herpes encephalitis ya. Berarti dia menyerangnya adalah pada otak. Kemudian neonatal herpes ini adalah pada bayi yang baru lahir. Biasanya disebabkan karena pada ibu yang dia menderita herpes genital, kemudian bayi ini dilahirkan secara normal, maka akan bisa menularkan penyakit herpes tadi pada bayi yang baru dilahirkannya. Kemudian ada herpes zoster.
Nah, kemudian klasifikasi herpes berdasarkan perjalanan penyakitnya ada dua, yaitu akut dan yang kedua adalah kronik ya. Kalau teman-teman juga sudah banyak belajar tentang infeksi akut, akut itu artinya berarti apa? Akut itu biasanya adalah waktu prosesnya itu, proses infeksinya adalah cepat gitu ya. Perjalanan penyakitnya cepat, kalau kronik ini perjalanan penyakitnya dia bisa bertahun-tahun gitu. Nah, untuk yang herpes ini, yang akut ini adalah herpes encephalitis dan neonatal herpes. Sedangkan genital herpes dia masuk ke dalam kronik. Kenapa kok masuk ke dalam kronik ya? Karena nanti kita akan belajar ya bahwa pada genital herpes ini penyakit ini bisa menginfeksi kembali pada orang yang sudah dinyatakan sembuh gitu ya. Jadi dia virusnya ini sebenarnya belum mati 100%, tapi mungkin ada beberapa virus yang masih dorman gitu ya. Jadi kayak apa ya? Inaktif, tetapi suatu waktu dia bisa aktif kembali. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah patofisiologi dari perjalanan eh, infeksi dari herpes. Jadi yang pertama, herpes virus ini, entah itu HSV1 ataupun HSV2, dia akan masuk ke dalam tubuh itu melalui kulit atau melalui membran mukosa. Ya, yang paling sering memang biasanya melalui kulit. Setelah itu dia akan berada pada periode laten, ya. Laten ini dia bisa saja bersembunyi di dalam sumsum tulang belakang. Nah, setelah itu kalau misalnya dia langsung bersembunyi di dalam sumsum tulang belakang atau pada fase laten, dia akan bisa menyebabkan munculnya gejala herpes gitu ya. Yang ini yang bawah ya. Jadi kalau dia dari sumsum tulang belakang tadi kemudian menjalar melalui sistem saraf dan kembali lagi ke kulit gitu. Kemudian menyebabkan suatu manifestasi klinis gitu ya. Jadi itu menyebabkan infeksi. Nah, yang virus yang tadi yang menyebabkan infeksi tadi ini suatu saat dia akan bisa berada pada periode latensi lagi. Dia kembali lagi ke sumsum tulang, bersembunyi di sana akibatnya menyebabkan recurrence atau infeksi kembali gitu ya. Jadi dia kembali lagi ke dari sumsum tulang belakang kembali lagi ke kulit menimbulkan suatu gejala atau manifestasi klinis. Jadi secara umum atau terkait dengan patofisiologi dari herpes adalah seperti ini. Nah, kemudian yang pertama kita akan bahas adalah herpes encephalitis ya. Tadi sudah saya sampaikan, herpes encephalitis berarti dia terjadinya adalah pada otak ensefal gitu ya. Kalau meningitis berarti itu dia adalah pada meningen. Meningen itu adalah selaput otak. Kalau sudah ensefal itu berarti sudah di otaknya. Kemudian herpes encephalitis ini merupakan suatu infeksi pada sistem saraf pusat yang paling banyak ditemukan juga. Kemudian biasanya terjadi pada dua populasi, gitu ya. Jadi paling sering ini pada dua golongan usia, yaitu usia 6 bulan sampai dengan 20 tahun dan lebih dari 50 tahun. Ini nanti kaitannya adalah dengan sistem imun pasien. Walaupun tidak menutup kemungkinan, misalnya mungkin di usia-usia antara 20 sampai 50 juga bisa jadi terkena penyakit herpes encephalitis. Kemudian, nah penyebabnya kalau yang herpes encephalitis ini sebagian besar disebabkan oleh herpes virus tipe 1. Sedangkan kalau untuk yang tipe 2 biasanya hanya terjadi pada kasus-kasus newborn, ya bayi yang baru dilahirkan dan menderita herpes encephalitis. Nah, itu biasanya adalah disebabkan karena herpes simplex yang tipe 2. Nah, ini adalah gambaran pada lobus otak di mana di sini yang mengalami infeksi dari herpes ya. Jadi ini ya kelihatan di sini ini ada kayak gelap-gelap. Nah, gelap-gelap di sini ini menunjukkan adanya suatu apa ya? Suatu manifestasi bahwa menunjukkan di situ ada infeksi. Nah, karakteristik dari herpes encephalitis ini yang pertama adalah biasanya infeksi itu terlokalisasi pada otak ataupun pada membrannya. Ya, seringkali memang lebih besar terjadi pada otaknya. Kemudian biasanya pada otak itu kan ada beberapa bagian-bagian ya, ada
temporal kanan, kiri, kemudian di orbital, dan seterusnya. Sebagian besar kalau kasus yang herpes encephalitis ini pada orbital region. Selain itu juga biasanya pada frontal lobes. Frontal lobes itu berarti adalah bagian depan. Kemudian tanda dan gejala. Ya, nah, karena ini adalah infeksi, maka tanda gejala yang utama itu pasti ada demam, ya. Demam, ini makanya di sini demam ini 90% tanda dan gejalanya. Kemudian karena ini infeksinya ada di otak, maka pasien akan mengalami sakit kepala. Nah, sakit kepalanya ini biasanya sakit kepala yang hebat. Nyeri yang sangat hebat biasanya. Sakit kepalanya hebat. Kemudian bahkan ini bisa menyebabkan suatu kondisi penurunan kesadaran, koma. Nah, ini kasus ini banyak sekali terjadi ya. Banyak sekali kasus ini terjadi. Kemudian karena juga di otak berarti bisa akan menyebabkan kejang. Kemudian bisa juga menyebabkan penurunan daya ingat, kemudian mual atau muntah gitu ya. Nah, ini adalah untuk penegakan diagnosis dari herpes encephalitis ya. Ini memang nanti teman-teman tidak ini ranahnya klinisi gitu ya, dokter, tapi teman-teman juga belajar sedikit-sedikit gitu ya. Biasanya yang pertama ini dilakukan menggunakan CT scan. Jadi untuk memastikan kalau seseorang itu biasanya gejalanya kok pusing, sakit nggak tertahankan, tiba-tiba kemudian mengalami koma, itu harus diperiksa. Ini pasien mengalami apa? Apakah mengalami encephalitis? Nah, encephalitisnya ini disebabkan karena apa? Apakah karena virus atau karena bakteri? Nah, pakai CT scan. Nanti dari sini bisa akan kelihatan. Nah, kalau saya suruh menggambarkan ini ya, jadi di sini kan ya intinya sih saya sebenarnya ya kalau untuk membaca seperti ini kan bukan ranahnya kita ya. Jadi ya hanya tahu kalau yang putih-putih seperti ini berarti ini hanya menunjukkan kalau memang di situ ada suatu suatu infeksi gitu ya. Selain itu, selain menggunakan CT scan, bisa juga menggunakan cairan cerebrospinal ya. Cairan cerebrospinal ini nanti diambil. Kemudian dilihat antibodinya, antibodi dan antigennya. Antibodi itu apa? Nah, antibodi itu adalah respon tubuh terhadap suatu paparan yang biasanya disebabkan karena virus. Jadi kalau seseorang yang terkena infeksi virus, maka tubuh ini akan secara otomatis membentuk suatu antibodi. Ya, kita kan sering mendengar ya akhir-akhir ini ya terkait dengan COVID-19 ya. Itu ada antibodi COVID-19 gitu ya, dan ada istilahnya itu kekebalan alami gitu. Nah, itu maksudnya adalah pembentukan dari antibodi itu. Kemudian yang selanjutnya bisa menggunakan EEG, elektroencephalogram. Nah, ini metodenya ini sensitif tapi nggak spesifik. Artinya apa? Artinya sensitivitasnya itu tinggi untuk menentukan bahwa ini memang ada kelainan, ada infeksi, tapi nggak bisa menentukan ini penyebabnya apa gitu. Itu maksudnya sensitif tapi tidak spesifik. Kemudian biopsi otak. Kalau biopsi otak ini spesifik gitu ya. Bisa jelas karena di biopsi diambil jaringannya sedikit kemudian dibiarkan dicawan agar apakah ini karena bakteri, virus atau yang lain nanti bisa kelihatan dari situ. Kemudian bisa juga menggunakan PCR ya. Jadi menggunakan DNA dari herpes simplex virus. Nah, ini kan yang paling banyak ya. Kita sering juga mendengar rapid test PCR untuk COVID-19. Nah, itu juga sama gitu ya. Jadi kalau infeksi virus itu kita bisa menggunakan PCR. Itu menggunakan dari DNA tadi. Gitu. Kemudian tujuan terapi pada terapi herpes encephalitis yang pertama adalah menurunkan morbiditas. Apa itu morbiditas? Morbiditas itu adalah angka kematian. Jadi kalau misalnya kejadiannya atau infeksinya pada otak itu kalau sampai sudah pasien mengalami penurunan kesadaran maka morbiditasnya itu sangat tinggi sehingga tujuan terapi yang utama adalah menurunkan morbiditas.
mencegah agar pasien ini nggak sampai meninggal, gitu maksudnya ya. Kemudian mencegah terjadinya komplikasi. Kalau sudah dia misalnya pasien ini mengalami penurunan kesadaran, nanti maka akan banyak komplikasi-komplikasi lainnya yang bisa mengikuti dari infeksi herpes encephalitis ini. Kemudian tentunya adalah mencegah terjadinya kekambuhan, gitu ya. Kemudian terapinya apa saja yang bisa diberikan? Tentunya di sini yang pertama adalah terapi suportif ya, oksigen, airway, breathing, and circulation. Ini biasanya yang harus diperhatikan pertama. Kemudian terapi nutrisi dan fluid. Nutrisi dan fluid, nah manitol. Manitol ini adalah diuretik ya. Kita sempat belajar di apa namanya? Farmasetika 2 itu adalah tentang diuretik. Di situ saya pernah menjelaskan tentang manitol. Manitol ini adalah diuretik yang bisa atau biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan intrakranial yang ada di otak. Jadi dia akan bisa mengurangi udema di otak karena adanya infeksi tadi. Nah, kemudian terapi farmakologinya apa? Nah, tentunya terapi farmakologinya adalah obat-obat antivirus gitu ya. Jadi obat antivirus. Kemudian kalau pasien mengalami kejang, tentunya kita berikan obat anti kejang. Obat anti kejang apa yang bisa digunakan? Biasanya adalah golongan benzodiazepin. Contohnya ya diazepam gitu ya. Kemudian apa? Pokoknya golongan benzodiazepin. Kemudian golongan lainnya misalnya ada phenytoin atau karbamazepin. Kemudian kortikosteroid gitu ya. Kenapa kok kortikosteroid diberikan? Nah, ini kan juga pada kasus-kasus COVID kan juga diberikan kortikosteroid ya walaupun terkait dengan keamanan ataupun efektivitasnya masih dipertanyakan. Nah, untuk kasus herpes encephalitis ini juga sama. Kenapa kok pada kasus infeksi ini diberikan kortikosteroid? Ini kaitannya adalah dengan proses inflamasi. Nah, teman-teman perlu ingat kembali ya, dalam ketika terjadi suatu infeksi, maka di sini akan terjadi suatu proses inflamasi. Nah, inflamasi ini dapat diatasi dengan pemberian kortikosteroid ya. Teman-teman ingat ya mekanisme kerja dari kortikosteroid. Kortikosteroid ini dia bisa menghambat melalui jalur lipooksigenase di atasnya gitu ya. Jadi lipooksigenase ataupun siklooksigenase sehingga mediator inflamasi akan dihambat. Tuh. Nah, kemudian antivirus apa yang bisa digunakan untuk herpes encephalitis? Yang pertama, pilihan pertama itu adalah aciclovir ya. Tentunya ini bukan oral gitu ya karena dia adalah encephalitis adalah diberikan secara intravena gitu ya. Dosisnya berapa? Dosisnya adalah 10 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam. Ya, jadi nanti teman-teman harus hati-hati ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa 10 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam, artinya adalah 10 mg per kilogram berat badan tersebut adalah dosis 1 kali pemakaian. Nanti beda lagi kalau misalnya dosisnya adalah 10 mg per kilogram berat badan per hari. Berarti dosis itu adalah dosis harian. Jadi tergantung nanti berapa kali penggunaannya. Apakah terbagi dalam 12 jam atau 8 jam atau 6 jam dan seterusnya. Kemudian pilih selain aciclovir bisa menggunakan vidarabin 15 mg per kilogram berat badan dan durasinya adalah selama 15 hari. Kalau vidarabin sendiri mungkin saya kurang tahu ya di Indonesia ini ada atau tidak ya. Untuk pilihan keduanya ini adalah foscarnet dan sidovir. Ini pada kasus-kasus di mana aciclovir ini sudah tidak bisa mengatasi atau resisten ini artinya adalah pemberian aciclovir ini tidak menyebabkan perubahan kondisi pada pasien. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian, nah yang harus diperhatikan adalah kaitannya dengan toksisitas pemberian aciclovir pada dosis tinggi. Yang harus diperhatikan adalah aciclovir dosis tinggi ini bisa menyebabkan terjadinya renal toksisitas. Apa tandanya? Tandanya adalah peningkatan nilai bun dan serum kreatinin. Walaupun sifatnya adalah reversible, artinya adalah dapat kembali normal ketika si aciclovirnya ini kita hentikan. Efek samping yang lainnya itu diantaranya ada mual, muntah, kemudian neurotoxicity. Nah, neurotoxicity ini kaitannya ada kejang gitu ya, kemudian muncul kayak halusinasi, bingung, gemetar, kemudian kelemahan.
Ingat ya, ini adalah penggunaan asiklovir pada dosis yang tinggi. Kemudian, penggunaan asiklovir dosis tinggi ini bisa diminimalkan kejadian efek sampingnya atau asiklovir toksisitasnya ini dengan menurunkan dosis pemberian dari asiklovir, yaitu 10 mg per kilogram berat badan. Nah, kemudian kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, mengatasi inflamasi yang terjadi akibat adanya kerusakan jaringan pada sel otak. Kemudian, nah ini efek sampingnya ya. Beberapa efek samping dari kortikosteroid ini walaupun dia sifatnya adalah mengatasi inflamasi, tapi dia punya kelemahan. Dia bisa menekan sistem imun. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ya replikasi virusnya bukan menekan ya, maaf ini. Jadi replikasi virusnya justru akan semakin meningkat karena daya tahan tubuh kita ditekan gitu. Kemudian efektivitasnya biasanya masih diperdebatkan. Sama seperti penggunaan kortikosteroid pada COVID ini ya. Jadi efektivitasnya masih diperdebatkan. Yang selanjutnya adalah neonatal herpes. Ini adalah gambaran dari neonatal herpes ya, seperti ini. Penyebabnya sebagian besar adalah herpes simplex virus tipe 2 dan sebagian kecil oleh herpes simplex virus tipe 1. Dan biasanya kasus-kasus herpes neonatal ini diperoleh melalui transmisi dari ibu ke anaknya ya, melalui proses persalinan yang normal. Kemudian beberapa manifestasi klinis dari infeksi neonatal herpes ini bisa tersebar, artinya ada di banyak tempat gitu. Kemudian terlokalisasi saja, misalnya pada ensefal ya tadi ya. Ada juga kan tadi pada bayi gitu ya. Kemudian atau pada kulit, mata atau membran-membran mukosa lainnya gitu. Jadi bermacam-macam manifestasinya. Kemudian, nah ini biasanya herpes neonatal ini bisa juga diperoleh setelah kelahiran, misalnya adanya kontak dengan keluarga yang dia misalnya pernah atau entah itu dia muncul gejala ataupun tidak muncul gejala yang dia mengalami infeksi oleh herpes simplex tipe 1 atau bisa juga disebabkan karena infeksi nosokomial, sering disebut sebagai inos. Apa itu inos? Inos ini adalah infeksi yang diperoleh ketika seseorang itu menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi ini biasanya bisa aja gitu. Jadi karena misalnya mungkin proses persalinannya tidak bersih itu dari bebas kontaminan dan seterusnya, tidak steril dan seterusnya, ini bisa menyebabkan infeksi nosokomial. Kemudian biasanya kalau infeksi dari herpes neonatal ini, kalau yang diperoleh dari ibu biasanya ini akan enggak langsung muncul. Jadi ada masa atau inkubasi period. Inkubasi periodnya itu adalah 5-17 hari setelah kelahiran. Kemudian faktor resiko terjadinya neonatal herpes ini adalah kalau ibunya itu pernah mengalami herpes genital pada trimester yang pertama. Kemudian untuk penegakan diagnosisnya hampir sama dengan yang tadi herpes encephalitis, bisa menggunakan PCR, bisa menggunakan skin lesion, mukus membran atau dari darah, kemudian dari kultur virus di kultur virusnya, atau misalnya menggunakan direct immunofluorescent antibody atau menggunakan enzim immunoassay. Nah, komplikasi dari herpes neonatus ini ya tadi kan karena manifestasinya bermacam-macam ya. Jadi ini tergantung dari manifestasinya. Apakah dia cuma terlokalisasi di sistem saraf aja ataukah di mana-mana gitu, tersebar ataukah yang cuma pada skin, eye, and mukus tadi. Nah, biasanya komplikasinya ini bisa kejang, bisa penurunan psikomotor. Jadi kemampuan psikomotorik dari anak ini akan berkurang gitu. Blindness, kebutaan, penurunan kemampuan dalam belajar, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, terapinya sama ya, menggunakan antivirus
yaitu asiklovir dengan dosis adalah 30-60 mg per kilogram berat badan per hari. Ingat ya, per hari. Dalam dosis terbagi setiap 8 jam. Durasinya berapa lama? Durasinya ini kalau untuk yang hanya pada kulit, mata, dan mukus tadi cuma 14 hari. Tapi kalau misalnya ini adalah sistem saraf di ensefalitis, maka durasinya lebih panjang, 21 hari. Nah, ini adalah gambaran guideline dari manajemen asimptomatik pada bayi baru lahir yang dia secara potensial terekspos dari herpes simplex virus. Nah, biasanya ini terjadi pada bayi yang dilahirkan oleh ibu yang pada trimester pertama atau dia sebelumnya pernah mengalami genital herpes. Kemudian biasanya ini tergantung dari proses kelahirannya. Apakah kelahirannya normal? Nah, di sini vaginal delivery ini maksudnya normal atau cesarean delivery, sesar gitu ya. Nah, kalau misalnya dia kelahirannya normal, jadi ini bayinya lahir ini asimptomatik, jadi nggak ada muncul gejala ya. Jadi dia tidak muncul gejala, tapi ibunya itu pernah mengalami herpes genital pada trimester pertama atau sebelumnya. Nah, kalau misalnya ini kelahirannya secara normal, maka diberikannya adalah ini, pilihannya adalah intravena asiklovir selama 10 hari. Gitu. Kemudian kalau dia adalah secara sesar, maka harus dilihat dulu. Ada membran ruptur ketika kelahiran apa enggak. Kalau tidak ada, dilihat lagi di swab atau misalnya dilakukan pemeriksaan PCR gitu ya, rapid test. Terus dilihat apakah ada antibodi yang terdeteksi atau tidak. Gitu ya. Jadi antibodi terdeteksi. Kalau misalnya tidak ada antibodi yang terdeteksi, ya sudah, berhenti sampai sini. Perawatannya adalah perawatan terhadap bayi. Kalau misalnya ada antibodi yang terdeteksi, diperiksa lagi gitu ya. Misalnya menggunakan cairan CSF atau PCR darah dan seterusnya. Kalau misalkan hasilnya positif, berikan di sini kalau hasil misalnya PCR-nya atau CSF itu positif 14 hari. Tapi di sini kalau PCR dan hasil pemeriksaan darah dan juga CSF positif tiga-tiganya, maka berikan 21 hari terapi dengan asiklovir. Ini juga sama ya. Ini kalau bedanya yang ini adalah kalau ibunya ini adalah dia recurrent genital HSV. Recurrent ini artinya dia itu dulu pernah terinfeksi, kemudian dia terinfeksi kembali gitu ya ketika kehamilan. Kemudian ini kalau dia recurrent, maka apakah itu kelahiran normal ataupun sesar, maka dua-duanya sama, harus di swab dulu si bayinya. Dari swab ini hasilnya apa? Apakah dideteksi antibodi HSV atau tidak? Kalau tidak dideteksi ya sudah selesai sampai di sini ya. Kalau terdeteksi maka harus dilihat lagi pemeriksaan dari CSF, darah, PCR, dan enzim transaminasenya. Hasilnya apa? Kalau dua-duanya yang positif, misalkan CSF dan darahnya itu tidak ditemukan antibodi dan PCR-nya negatif, maka tetap diberikan terapi asiklovir. Kalau positif, tetap diberikan asiklovir tapi 14 hari. Kalau yang cairan cerebrospinalnya ataupun darah ataupun PCR-nya positif, maka juga tetap diberikan terapi tapi durasinya adalah lebih lama, yaitu 21 hari. Yang selanjutnya adalah genital herpes. Nah, ini nanti genital herpes ini juga akan kita bahas pada penyakit menular seksual ya. Nah, karena ya kalau namanya genital berarti ada pada organ genital ya, entah itu pada wanita ataupun pada pria. Nah, genital herpes simplex virus infeksi ini merupakan suatu infeksi virus herpes yang sifatnya adalah kronis ya. Tadi juga di awal sudah sempat kita bahas bahwa kalau berdasarkan dari lama waktunya itu termasuk yang kronis. HSV tipe 1 dan HSV tipe 2 yang biasanya seringkali menyebabkan kondisi atau kejadian recurrent. Ada dua untuk
tipe dari herpes genital. Yang pertama adalah newly acquired. Newly acquired ini adalah pada orang yang baru pertama kali terinfeksi. Ya, ingat ya, baru pertama kali terinfeksi. Gitu ya, entah itu HSV tipe 1 ataupun HSV tipe 2 gitu ya. Jadi ketika orang yang baru pertama kali terinfeksi, maka ketika dia diperiksa antibodinya ini belum terbentuk ya. Jadi kalau ketika dia dicek antibodinya dia belum ada. Gitu. Jadi belum ada antibodi dari herpes simplex virusnya. Kemudian biasanya ini yang kedua adalah recurrent. Nah, recurrent ini penandanya adalah sudah ada antibodi. Jadi kalau misalkan pasien ini kan tadi diperiksa ya pakai PCR, pakai cairan cerebrospinal, pakai transaminase dan seterusnya. Nah, itu kalau ditemukan adanya antibodi, jadi artinya apa? Artinya berarti dia sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Sama kalau misalnya kasus-kasus yang sekarang ya, misalkan rapid testnya positif, itu nggak spesifik. Kenapa? Karena kalau rapid testnya positif, ini yang positif yang mana? Antibodinya hanya menunjukkan adanya antibodi saja. Antibodi berarti dia pernah terkena infeksi sebelumnya. Maksudnya seperti itu. Kalau yang dia newly acquired ini biasanya dia belum ada antibodi yang terbentuk. Nah, ini adalah epidemiologi dari herpes genital. Memang kalau di Amerika itu sekitar 50.000 orang itu terkena herpes genital. Kemudian sebagian besar, nah ini yang harus kita hati-hati karena sebagian besar orang yang terkena herpes genital ini dia tidak memiliki gejala apapun. Jadi tidak muncul gejala. Kemudian biasanya ini penularannya itu adalah terjadi memang ya karena dia virus ya biasanya ada dengan sentuhan dan seterusnya. Biasanya dengan misalnya perilaku seksual yang tidak baik gitu. Ini sama untuk diagnosisnya ya, hampir sama. Ada virologic test, di kultur, ada PCR gitu dan seterusnya. Kemudian ini terapinya. Nah, terapinya sama, tetap kita menggunakan antivirus, pilihan pertamanya tetap sama acyclovir ya. Kemudian bisa juga menggunakan valacyclovir atau famciclovir. Durasinya juga sama 7 sampai 10 hari, minimal adalah 7 hari gitu ya. Kemudian ini ada beberapa, ini dosisnya bermacam-macam, ini hanya tergantung misalnya kita mau pakai yang berapa nih gitu ya. Pakai yang 400 mg, kalau 400 mg cukup 3 kali sehari. Kalau yang 200 ini 5 kali sehari. Kalau valacyclovir dosisnya adalah 1 gram itu 2 kali sehari, sedangkan yang famciclovir ini adalah 250 mg, maaf ini ya, 3 kali sehari. Nah, ini adalah terapi untuk yang first clinical tadi ya, yang baru pertama kali terinfeksi herpes. Sedangkan ini adalah terapi pada orang-orang yang dia mengalami recurrent genital herpes. Masih sama bisa pakai ASI, valacyclovir atau famciclovir yang membedakan dosisnya. Jadi kalau yang ASI-nya acyclovir kita pakai cukup 400 mg 2 kali sehari. Famciclovir misalnya cukup 250 mg hanya 2 kali sehari dengan durasi yang sama. Kemudian ini adalah kalau pasiennya sudah pernah recurrent lagi gitu ya, episodiknya itu adalah recurrent kayak gitu, maka ini juga sama pakai acyclovir, valacyclovir dan famciclovir. Hanya dosis dan interval pemberian obatnya per hari yang membedakan dan juga adalah durasi atau lama pengobatannya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya perbedaannya. Kemudian ini adalah pada kehamilan ya, ini yang harus diperhatikan. Kalau misalnya biasanya pada orang yang dia mengalami genital herpes ketika hamil, maka dia harus mengkonsumsi obat antivirus dan biasanya acyclovir ini baru boleh diberikan itu mulai dari 36 minggu dari kehamilan. Dan dosisnya biasanya diturunkan karena nanti kaitannya dengan keamanan penggunaan pada ibu hamil. Nah, kalau ini adalah dosis terapi antivirus pada orang-orang yang mengalami genital herpes, tetapi juga dia mengalami infeksi HIV.
ya dengan orang-orang dengan HIV/AIDS. Terapinya masih sama, hanya di sini apa namanya dosisnya tadi yang berbeda. Sebagai contoh misalnya ya, kalau untuk yang supresif terapi, maka asiklovir ini dosisnya 400 sampai 800 mg 2 kali atau 3 kali sehari. Kalau untuk yang episodik infeksi recurrent gitu ya, yang asiklovir cukup 400 mg 3 kali sehari selama 5 sampai dengan 10 hari. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah herpes zoster atau shingles. Nah, ini herpes ini yang biasa sering kita apa ya? Kan kadang-kadang kalau kita kenal herpes ya, kenapa ini? Oh, ini herpes nih kayaknya. Nah, ini yang maksudnya herpes zoster ini. Nanti beda lagi dengan cacar air. Walaupun cacar air itu juga penyebabnya adalah herpes virus juga, tapi beda tipe gitu ya. Kemudian nah herpes ini biasanya faktor resikonya ini akan meningkat kaitannya dengan usia, kemudian jarang terjadi pada usia kurang dari 15 tahun, dan ini juga kejadiannya itu akan meningkat pada orang-orang yang memiliki HIV ya, sering disebut sebagai infeksi oportunistik ya. Jadi kalau pada orang-orang HIV ini sebenarnya ini orang-orang HIV ini meninggalnya bukan karena HIV-nya gitu ya, tapi karena adanya infeksi-infeksi oportunistik tadi. Kemudian dengan orang yang resiko tinggi terkena herpes, misalnya dia memiliki penurunan sistem imun tubuh karena kondisi tertentu, misalnya punya penyakit lupus, gitu ya, atau dia sedang menggunakan obat-obat imunosupresan, dia mengkonsumsi kortikosteroid dalam jangka panjang. Nah, ini juga bisa sebagai faktor resiko untuk terjadinya herpes zoster. Etiologinya, nah beda dengan herpes yang tadi. Nah, kalau ini disebabkan oleh herpes zoster virus. Kemudian dapat terjadi kapan saja setelah infeksi pertama. Jadi ini kambuhan. Nanti tergantung dari sistem imun tubuh dari kita, gitu ya. Ini gejala dan tandanya seperti ini. Jadi kayak kemerahan. Kemerahannya ini nggak cuma merah terus bintik-bintik, tapi biasanya disertai dengan nyeri. Kemudian ada demam, ada sakit kepala, chills itu apa ya? Chills itu kayak kemerahan gitu ya. Dan biasanya kalau herpes zoster ini hanya terjadi pada satu bagian tubuh. Kanan ya kanan aja. Jadi tidak apa ya namanya tidak batas literal tubuh itu tidak menyeberang. Kemudian ini perbedaan antara chickenpox atau cacar air dengan herpes zoster. Pertama dari penyebab virusnya. Kalau cacar air disebabkan oleh varicella zoster virus. Kalau herpes itu disebabkan oleh herpes zoster virus. Kemudian di sini karakter dari kemerahan atau rasnya, ya. Biasanya kalau varicella itu kan kalau cacar air itu kan tidak grup ya, jadi dia apa ya? Kalau orang kena cacar itu kan kayak ada kayak suatu ada cairan atau kulitnya menonjol kemudian ada banyak cairannya gitu ya, itu dia non grup satu-satu gitu kan. Tapi kalau yang herpes dia akan menjadi satu, jadi kayak bergabung gitu. Jadi awalnya kecil-kecil sedikit, lama-lama nanti nyebar gabung gitu. Itu yang membedakan antara cacar air dengan herpes zoster. Kemudian ini pencegahannya biasanya adalah menghindari menyentuh bagian yang luka tadi, harus apa ya, menghindari kontak dengan orang tadi. Kemudian nah ini yang paling sering, aduh maaf ini ya, hujan ternyata di tempat saya. Nah, komplikasi yang paling umum ini adalah terjadinya post-herpetic neuralgia. Apa itu? Nah, kalau dari katanya neuralgia berarti ini adalah nyeri pada neuro berarti pada saraf gitu ya. Nah, ini sering disebut sebagai post-herpetic neuralgia, nyeri berat pada area yang terkena herpes. Walaupun nyeri ini akan bisa hilang beberapa minggu sampai dengan 1 bulan. Tapi ada juga yang sampai bertahun-tahun hilang. Kemudian terapinya apa? Nah, terapinya di sini ini terapi untuk herpes zosternya ya, bukan untuk post herpetic neuralgianya. Kemudian ini bersihkan dan jaga untuk tetap kering pada bagian kemerahan
sebisa mungkin gitu ya, hindari menggunakan antibiotik topikal. Calamine lotion itu bisa digunakan ya, contohnya kayak Caladin ataupun yang lainnya, ini untuk mengurangi gatalnya. Kemudian dikompres. Kompres juga untuk mengurangi gatal. Nah, kemudian untuk terapi pada herpes zoster, ini yang pertama antivirus. Nanti antivirusnya sama. Kemudian obat untuk mengatasi nyeri, karena kan tadi ada post herpetic neuralgianya ya, atau nyerinya. Nah, nyerinya ini bisa menggunakan paracetamol, NSAID, opioid, ataupun antidepresan. Contohnya misalnya adalah amitriptilin, imipramine, atau antikonvulsan yaitu gabapentin. Nah, ini adalah obat antivirus untuk herpes zoster, aciclovir ya. Ini oral, cukup oral, yaitu 800 mg 5 kali sehari. Ya, jadi 800 mg. Kalau sediaan di Indonesia aciclovir itu hanya 200 dan 400. Jadi dia minum sehari itu berapa ya? 10 tablet kalau yang 400 mg, karena harus 800 mg dengan durasi 7 sampai 10 hari. Nah, kemudian ini penggunaan kortikosteroid atau analgesik yang dapat mengatasi tadi post herpetic neuralgia ya. Bisa menggunakan opioid analgesik. Contohnya apa opioid? Nah, silakan dicari lagi ya. Atau tramadol, atau tadi gabapentin antikonvulsan, pregabalin ini juga sama antikonvulsan, atau pakai yang antidepresan trisiklik tadi ya, amitriptilin, nortriptilin dan seterusnya, atau kita juga bisa pakai oral kortikosteroid. Contohnya apa? Misalnya prednison ya 60 mg selama 7 hari. Baik. Kemudian ini adalah yang terakhir terapi untuk PHN tadi ya, post herpetic neuralgia. Nah, untuk mengurangi neuralgianya berarti anti nyeri biasanya ya ini tadi ya, trisiklik antidepresan, amitriptilin, nortriptilin, imipramine, atau bisa menggunakan yang penghilang nyeri yang lokal sifatnya seperti lidocain atau capsaicin gitu ya. Kemudian bisa juga menggunakan antikonvulsan, contohnya phenytoin, carbamazepin, atau gabapentin dengan dosis yang teman-teman bisa lihat sendiri dosisnya di sini, gitu ya. Baik, yang terakhir ini adalah aciclovir. Bagaimana mekanisme kerja dari aciclovir? Karena dari tadi kita banyak membahas tentang aciclovir. Yang pertama, aciclovir ini dia menghambat secara selektif replikasi dari herpes zoster tadi ataupun varicella zoster. Dengan apa? Dengan menghambat sintesis DNA. Jadi si aciclovir ini akan berkompetisi dengan deoksiguanosin trifosfat yang ada pada sel yang terinfeksi virus. Jadi sintesis DNA-nya akan terhambat. Kemudian ekskresinya sebagian besar pada ginjal dengan waktu paruhnya adalah 2-3 jam. Nah, dosis tinggi tadi yang sudah sempat saya bahas ya, kaitannya dengan renal toxicity, kemudian efek samping yang lain tadi terkait dengan neurotoxicity juga. Kemudian valaciclovir. Valaciclovir ini adalah prodrug. Apa itu prodrug? Mungkin teman-teman sudah sempat dibahas ya. Prodrug itu adalah obat yang dia akan di metabolisme menjadi bentuk aktifnya. Kalau biasanya obat itu di metabolisme menjadi bentuk yang inaktif, tapi kalau prodrug itu dia justru ketika di metabolisme menjadi bentuk yang aktif. Jadi dia akan berubah menjadi aciclovir, tetapi bioavailabilitas oralnya itu sangat jelek, yaitu hanya sekitar 54%. Kemudian untuk yang famciclovir, famciclovir ini dia memiliki mekanisme kerja menghambat DNA polimerase virus. Kemudian keunggulan dari famciclovir, durasi pemberiannya cukup 3 kali sehari. Kemudian dia memiliki waktu paruh yang lebih lama dibandingkan dengan aciclovir maupun valaciclovir, dan bioavailabilitas yang lebih baik daripada aciclovir maupun valaciclovir. Nah, ini contoh-contoh gambarannya ya. Baik, terima kasih. Cukup sekian untuk yang kuliah kita hari ini mengenai herpes viral infection. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.